مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu daru wa wala. Amma ba'd. Apa kabar pencinta Istana Ilmu Sabil Rahim? Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, panjang umur dan berlimpah berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada episode yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang apa itu segitiga Sabilur Rahim. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya membaca kitab atau mempelajari nahwu sharaf itu sebenarnya tidaklah sulit kalau kita tahu metodenya. Alhamdulillah, sekarang ada metode segitiga Sabilur Rahim. Nah, ini bisa kita lihat ya, segitiga ini terdiri dari jumlah ismiyah, kemudian jumlah fi'liyah, terus yang ketiga adalah tawabit. Nah, kalau saudara-saudari sekalian ingin bisa membaca kitab, ya, ketahuilah bahwasanya rumusnya sangat sederhana, yakni berpedoman kepada segitiga ini ya, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan tawabit ya. Nah, bagaimana sekarang cara penerapannya? Ya, kita terlebih dahulu harus mengenal bahwa kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia itu kan tidak akan lepas dari yang namanya subjek, predikat, dan objek. Ya, ini baru dikatakan kalimat sempurna. Nah, begitu pula di dalam bahasa Arab dikenal subjek, predikat, objek, namun istilahnya saja yang berbeda. Yakni apa? Ada yang disebut dengan jumlah ismiyah dan ada yang disebut juga dengan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya itu subjek, khobarnya itu sebagai predikat. Lalu kalau jumlah fi'liyah ini mana yang menjadi subjeknya? Itu fa'il. Ini subjeknya S. Fi'ilnya ini sebagai predikat, objeknya ini maf'ul bih. Ya. Jadi sama saja pada dasarnya pembentukan kalimat di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jadi tidak akan lepas dari subjek, predikat, dan objek. Nah, ketika kita membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini, maka kita tentunya harus tahu dulu ya mengenai jumlah ismiyah ya. Nah, ini jumlah ismiyah itu adalah apa? Kalimat sempurna yang diawali dari isim ya. Nah, kalau kita nggak tahu apa itu isim, nah isim itu adalah kata benda, baik dia itu konkret ataupun abstrak ya. Yang konkret seperti pena umpamanya, atau spidol, buku, meja ya, kemudian rumah, dinding, dan sebagainya. Pokoknya yang bisa kita lihat, kita raba ya, kita rasakan itu adalah boleh dibilang yang konkret. Nah, adapun yang termasuk abstrak ya, itu seperti ilmun, artinya pengetahuan. Gimana sih pengetahuan itu? Nah, kita nggak akan mengerti gitu kan, bagaimana bentuk dari ilmu itu sendiri. Nah, itu maka ilmun itu adalah isim, tapi dia bentuknya abstrak. Begitu juga sa'adatun, kebahagiaan, itu juga merupakan isim karena ada tanwinnya ya. Nah, dan kebahagiaan itu tidak konkret, tidak nyata ya. Dia itu apa? Hanya bisa dirasakan ya. Nah, jadi tidak nampak ya. Nah, itu berarti itu abstrak.
Nah, jadi maka kita simpulkan yang namanya isim itu adalah kata benda baik yang konkret ataupun abstrak. Enggak, kita bahasa Arabkan aja, sayyaratun mobil, jawalatun motor, ya, jidarun dinding, ya. Nah, kemudian maktabun, aja tulis, ya pokoknya ini semua yang konkret, yang nyata, ya itu isim, ya kata benda yang konkret. Juga tadi yang sifatnya apa? Abstrak, ya seperti ilmun, sa'adatun, ya kebahagiaan, salamatun, keselamatan dan sebagainya. Itu juga isim. Nah, lalu kalau kita nggak tahu arti daripada satu kalimat untuk membedakan isim atau bukan, kita tinggal lihat dari cirinya saja. Ya, ciri isim itu apa? Ada 4, yakni apa? Alif lam, tanwin, khobar, kasroh akhir dan idhofat. Ya, jadi kalau kita nanti membaca kitab kuning, ya lihat dulu dari awal katanya itu, ya apakah ada ciri isim atau tidak. Kalau ada ciri isim yang 4 ini, maka berarti apa? Jumlah itu, kalimat tersebut namanya jumlah ismiyah. Nanti unsur intinya adalah mubtada dan khobar. Yang di awal jadi mubtada, nah penyempurnanya jadi khobar, ya seperti Allahu Akbar, ya. Nah, Allahu Akbar. Nah, ini kan ada ciri isim nih, alif lam, ya. Nah, kalau ada ciri isim berarti apa? Jumlahnya jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah itu unsur intinya adalah mubtada dan khobar. Mana yang di awal itu jadi mubtada, ini Allah. Mana penyempurnanya dari Allah Akbar, itu maha besar itu jadi khobar, ya. Ini mubtada, ya. Kita simbolkan dengan mim, akbarnya khobar, ya. Kita simbolkan dengan kho. Nah, atau Muhammadun Rasulullah, ya. Muhammadun Rasulullah. Ya, Muhammadun Rasulullah. Nah, ini ada tanwin. Ya, ini ciri apa? Ciri isim. Oh, ada ciri isimnya, tanwin tuh. Berarti kalimat Muhammadun Rasulullah ini termasuk jumlah ismiyah, ya, sebab diawali dari isim. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti intinya unsurnya adalah terdiri dari mubtada dan khobar. Yang di awalnya itu jadi mubtada. Nah, ini jadi mubtadanya, ya, min di sini mubtada, Muhammadun Rasulullah ini jadi khobar, ya, sebagai penyempurna maknanya, ya, bermula kan di Nabi Muhammad Rasulullah itu menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Dan apabila kita tidak menemukan ciri isim, maka lompatnya kepada alternatif yang kedua, yakni jumlah fi'liyah, ya. Nah, jumlah fi'liyah berarti apa? Kalimat yang sempurna yang diawali dari fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Nah, itu, ya. Apa cirinya kalau kita nggak paham ini fi'il apa isim, ya, maknanya nggak tahu, lihat aja dari cirinya. Ya, kalau kita tahu di situ ada ciri apa fi'il, maka jangan ragu-ragu, berarti nanti jumlahnya jumlah fi'liyah. Ya, contoh cirinya apa? Yang pertama, tidak ada ciri isim. Jadi kalau kita mendapatkan apa? Oh, nggak ada nih ciri isim, ya, di kalimat ini, berarti apa? Yaitu jumlahnya jumlah fi'liyah. Nah, kemudian, ya, nah ciri yang kentara banget dari fi'il itu adalah maknanya adalah pekerjaan atau kejadian, ya. Tapi banyak sih pekerjaan, ya. Nah, itu maka fi'il itu bisa disimpulkan adalah kata kerja. Nah, unsurnya apa dalam fi'il? Nah, ini sama tadi, ya, yaitu ada SPO juga, cuma komposisinya agak beda sedikit, ya. Jadi predikat dulu, ya, yaitu fi'ilnya, kemudian fa'il, subjek, pelaku, ya, kemudian apa? Maf'ul bih sebagai objek. Nah, itu. Ini kalau fi'ilnya muta'addi atau kalimat apa? Transitif, ya, membutuhkan objek. Ya, itu. Ya, ini 80% lah. Kebanyakan bentuk fi'il itu adalah
fi'il muta'addi transitif ya. Sisanya ya 20%. Ini mah kira-kira saja ya. Ya, sisanya lebih sedikit lah. Ya, ini fi'il lazim disebutnya apa kalau dalam bahasa Indonesia itu, tata bahasa Indonesia disebutnya intransitif. Ada innya ya, berarti tidak. Nah, tidak membutuhkan objek. Jadi cukup fi'il dan fa'il. Jadi pekerjaan dan pelakunya saja ya. Nah, kalau fa'il ini barisnya harus ropa ya, doma atau pengganti doma. Nah, terus kalau maf'ul bih apa barisnya harus nasab ya, atau apa? Fathah. Fathah atau pengganti fathah ya. Nah, itu. Kita buat sebuah contoh ya supaya paham. Contohnya yang muta'addi ya. Ahallallahul bai'ah. Ahallallahul bai'ah. Nah, ahala telah menghalalkan, ini fi'il ya, kerjaan. Siapa yang telah menghalalkan? Allah ya, jadi fa'il. Maka barisnya ropa dia dengan doma. Kemudian menghalalkan apa? Allah al-bai'ah akan jual beli. Nah, ini objeknya ya. Ini sebutnya maf'ul bih. Nah, itu ya. Jadi ini apa? Fi'il yang membutuhkan maf'ul bih ya, disebutnya fi'il muta'addi. Nah, ada lagi apa? Fi'il lazim ya. Dia tidak membutuhkan maf'ul bih ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia banyak seperti duduk ya, saya duduk, tidak akan ditanya duduk apa, duduk siapa, enggak ya. Jadi udah paham saya duduk ya duduk ya. Dia berdiri, nah kita lihat oh ya udah paham. Jadi nggak usah pakai objek. Atau anak itu jatuh, nggak akan ditanya jatuh apa, jatuh siapa, enggak. Jadi udah paham gitu, duduk ya, anak itu jatuh. Nah, kita bahasa Arabkan saja, sakoto al-waladu, jatuh siapa, al-waladu anak itu ya. Nah, ini kan apa? Sakotonya fi'il, al-waladnya jadi fa'il. Pelakunya yang jatuhnya adalah anak itu. Jadi di sini cukup, tidak ada objeknya, nggak perlu ya. Atau di dalam Al-Qur'an apa? Ja'al haqqu ya wa zahaqal batil ya. Ja telah datang apa? Al-haqqu, kebenaran tuh. Ja-nya datang fi'il kan, kerjaan. Nah, siapa pelaku apa yang jatuh, yang datang itu adalah al-haqqu, kebenaran. Nah, ini sebagai fa'il ya. Nah, itu pelakunya. Itu yang datangnya adalah al-haqqu, kebenaran ya. Nah, itu. Jadi ini apa? Contoh bahwa jumlah fi'liyah itu ya, cirinya apa? Ya, pertama tidak ada ciri isim, yang kedua adalah bermakna pekerjaan atau kejadian ya. Unsur utamanya ya ada dua dimensi ya. Yang pertama yaitu fi'il muta'addi atau transitif, yaitu butuh apa? Kata kerja yang butuh objek, fi'il yang butuh maf'ul bih. Yang kedua adalah fi'il lazim ya. Itu apa? Intransitif. Nah, tidak membutuhkan objek, maka adanya cuma unsurnya fi'il dan fa'il ya. Nah, itu kata kerja dan pelakunya ya. Nah, itu dimana fa'il itu ya harus ropa, barisnya itu ropa kan. Nah, itu. Kalau apa? Maf'ul bih nasab fathah itu ya. Nah, itu. Jadi semua kalimat yang ada di Al-Qur'an, hadis maupun kitab kuning, semuanya ini tidak akan lepas dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Nah, paling juga nanti apa? Dibumbui dengan tawabi ya. Ini hanya pelengkap saja. Tawabi itu apa? Pengikut ya. Jadi dia selalu mengikuti kalimat sebelumnya. Kalau ropa dia ropa ya, doma gitu kan, sama-sama doma. Kalau nasab ya nasab juga sama-sama patah umpamanya. Obat juga sama-sama kasroh. Jajam sama-sama jajam sukun ya gitu. Dan kalau sebelumnya ada alif lam, maka dia juga pakai si pengikutnya ada alif lam dan sebagainya ya. Nah, itu makanya disebutnya tawabi, pengikut. Ini ada 4, yaitu apa? Naat, ataf, taukid dan badal ya. Naat itu kata sifat ya, ada kata yang, pokoknya ada makna yang, itu naat. Kemudian ataf kata sambung ya, yaitu apa? Yang paling sering kita dapati kata sambung itu 4, wawu dan
fa lalu summa kemudian atau ya. Kemudian yang ketiga apa? Taukid ya, kata penegas atau penguat. Yaitu biasanya ada kata-kata apa? Ainun, ulun ya, kila untuk tasniyah laki-laki, kilta tasniyah untuk perempuan ya, bentuk dua tasniyah itu. Kemudian jamak ulu tambah hum atau una lalu jamiun atau ajma'in. Nah itu ya, itu taukid. Yang terakhir adalah badal, yaitu kalimat penjelas ya. Nah itu seperti alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, alhamdulillah itu apa? Sebagai mubtada dan khobar. Rabbil alamin itu sebagai apa? Badal ya, itu kata penjelas. Yang menjelaskan siapa itu? Rabbil alamin, yang mengatur, yang mengurus semua alam ya. Tuh, jadi boleh disimpulkan bahwa ya semua ayat hadis ya dan juga kalimat-kalimat di dalam kitab kuning ataupun di majalah ya, koran dan sebagainya itu tidak akan lepas dari apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, dan juga sering di apa? Ya kadang-kala dibarengi dengan tawabid ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kesimpulan dari segitiga Silaturahim. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.